Halo Shovelers, balik lagi sama gue Erik dari konten bedah sepatu dari Shoe Workshop. Di konten bedah sepatu sebelumnya, gue dapat mention dari subscriber channel ini untuk gue ngebahas sepatu Sage yang Type 3. Katanya sih sepatu ini di-develop langsung sama Dr. Tirta. Gue juga sempat nonton beberapa reviewer yang bilang sepatu ini ada minusnya, terutama di bagian insole yang dikasih tambahan kulit yang bikin solnya keras gitu. Cuman nanti kita cari tahu. Gue beli sepatu ini dengan harga 370.000 di e-commerce. Buat kalian yang pengen dan tertarik sama sepatu ini, bisa cek link di deskripsi. Oke, yang pertama kita bahas dari boxnya dulu. Di box ini gue dapat box dengan warna dark choco. Terus ada tulisan Sage di depannya. Di belakangnya juga ada tulisan Sage. Sama di bagian atasnya ini ada logo Sage di tengah, dikelilingin sama logo Sage lain di tiap pojoknya. Yang menarik dari box ini, cara dibukanya itu didorong kayak gini nih. Jadi nggak kayak box lain yang biasanya dibuka gitu aja ke atas. Oke. Nah, di sini gue dapet yang pertama ini. Oh, ini surat-suratan dari Sage kayak ya dear customer atau gimana gitu ya. Cuman kayak keperluan branding aja. Terus oh ini dapat sepatunya nih, tampilannya kayak gini, keren, sorry. Sama gue dapat tas sepatu dari Sage, ini ada logonya. Oke, masuk ke sepatunya. Sekilas gue seneng sama desainnya, terutama karena bahannya denim gini ya. Bisa dilihat di bagian depannya ini, bagian bumpernya ada pola motif garis-garis gini, yang kata orang sih ini motif dagunya Thanos gitu ya. Tapi yang gue seneng karena polanya ini ke depan, bukan ke bawah gitu aja, jadi ke depan semua. Terus di bagian heel tabnya ada leather patch, ini leather, ada emboss logo Sage-nya juga. Next ada label logo Sage di bagian tangnya. Kayak gini. Terus apa lagi? Oh, ini bisa dilihat kamera. Ini ada luntur dari denim ke talinya ya. Jadi buat kalian yang punya tali tambahan yang nggak gampang kena luntur, gua rekomendasiin buat ganti tali sepatu aja. Next di bagian outsole. Nah, ini outsole Sage juga udah punya pattern mereka masing-masing, pattern outsole-nya. Keren banget kayak gini. Jadi logo-logo Sage banyak. Keren banget. Terus di bagian insole, nah ini yang katanya kemarin bikin keras di bagian insole-nya. Ada leather lagi di sini, yang malah gua rasa ini nggak sekeras yang dibilang. Mungkin Sage juga udah memperbaiki kesalahan dari sepatu sebelumnya. Jadi kayak ini batch 2 gitu. Jadi batch 1 kemarin keras, batch 2 udah empuk nih. Nah, sekarang gue pengen bahas bagian upper dari sepatu ini, terutama penggunaan bahannya. Gue baca artikel tentang sepatu ini, di mana sepatu ini katanya dibuat dari selvedge denim. Yang gue tahu sih selvedge denim itu bahan yang lebih advance dari denim-denim biasanya, karena memakai material yang lebih banyak gitu, kalau pas pembuatannya. Sekedar informasi, selvedge denim juga kalau misalnya lu pakai di celana atau di jeans gitu, seiring berjalannya waktu atau semakin sering lu pakai celana itu, nanti bakal munculin pola-pola lipetan-lipetan kayak gini nih. Nah, cuman gua nggak tahu bakalan kayak gimana pola lipetan-lipetannya kalau dipasangin di sepatu kayak gini. Nah, seperti biasa, gua bakalan belah dan bedah sepatu ini jadi dua buat lihat konstruksi dan struktur dari sepatu ini. Tanpa basa-basi lagi, kita belah sekarang.
Nah, ini dia sepatu Sage Type 3 yang udah gua belah jadi dua. Pengalaman gua ngebelah sepatu ini justru lebih gampang, lebih mudah dibandingkan sepatu Gojek Champs yang kemarin udah gua belah juga. Gua rasa emang karena materialnya beda. Cuman emang material ini yang justru jadi keunggulan sepatu Sage ini. Karena di video sebelumnya gua bilang gua ngasih catatan ke sepatu Gojek untuk bisa ngurangin bobot dari sepatu ini. Kita langsung bahas saja dari struktur uppernya. Di bagian heel ini bisa di zoom ya kamera. Bagian terluar ini ada leather patch-nya ini, bagian kulit. Terus di bawahnya ini ada bagian denimnya langsung. Dari denimnya ini ada lapisan di tengah, ini lapisan karet untuk bagian heelnya. Oh ya, fungsi lapisan karet ini untuk mempertahankan bagian heel. Biasanya kan kalau misalnya orang buru-buru gitu pakai sepatu kayak langsung diinjek aja. Nah, fungsi si karetnya ini untuk mempertahankan shape bagian heel nih. Jadi mau diinjek kayak gimana pun tetap balik lagi ke posisi semula. Tapi lu jangan sering-sering injak juga, lama-lama rusak. Terus di bagian upper depannya ini kayak nggak ada lapisan lain selain bagian denim aja. Jadi cuma ada satu lapisan. Next, di bagian sole, bagian bawah, ada insole-nya. Nah, yang menarik, mereka pakai dua lapis insole. Jadi, yang insole pertama paling luar ini dari belakang sampai depan. Sama insole yang keduanya ini cuma dari belakang sampai ke tengahnya aja. Jadi, tampilan kalau dari dalam, gue udah lepas dari sepatu satunya. Nah, tampilannya bakal kayak gini. Jadi, ini lapisan pertama, ini lapisan kedua. Nah, ini emang ngebantu banget buat pijakannya biar jadi empuk gitu. Terus ini kulitnya yang gue pegang, yang sebelumnya di video review-review lain bilang ini agak keras, ini udah nggak kerasa keras karena mungkin Sage juga udah memperhatikan atau memperbaiki sepatu sebelumnya gitu. Jadi ini gue pegang nggak terlalu keras. Next, di bawah insole ada lapisan TA yang putih ini. Lapisan TA yang menurut gua cenderung lebih keras dan lebih kaku. Mungkin karena emang penggunaannya bukan buat sepatu olahraga gitu ya. Karena kalau di sepatu olahraga, lu bakal temuin lapisan TA yang lebih tipis dan lebih elastis gitu. Terus di bagian bawahnya lagi ada lapisan karet. Sama persis sama apa yang gua temuin di sepatu Gojek kemarin. Dimana fungsinya ini untuk menambah ketebalan ekstra dari bagian outsole-nya. Karena kalau dilihat bagian outsole-nya ini tipis banget, sama juga kayak sepatu Gojek Champs kemarin. Nah, dengan harga 370.000, gua rasa sepatu ini worth it banget lo beli, terutama untuk jangka pemakaian waktu yang lama gitu. Alasannya ya bagian upper yang terbuat dari selvedge jeans ini. Jadi semakin sering dan semakin lama lo pakai sepatu ini akan memunculkan pola-pola tertentu yang menyesuaikan dengan bentuk kaki lo gitu. Jadi kalau lo sering pakai sepatu ini bisa jadi sepatu lo banget gitu. Atau buat kalian yang punya rekomendasi brand-brand sepatu mana lagi yang harus kita bedah dan belah jadi dua, boleh juga komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat, subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update-update video baru dari kita. Gua Erik dari Shoe Workshop, sampai ketemu di video berikutnya. Adios!